Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, tidak hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga andai saja kita menghitung nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, pastilah kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat diberikan taufik, persetujuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, duduk di majlis ilmu, dan nikmat yang lain yang begitu sangat banyak sekali yang tidak dapat kita hitung. Dan ini patut untuk kita syukuri, karena mensyukuri nikmat adalah wajib bagi setiap muslim. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatannya. Sebaliknya, barang siapa yang kufur, mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah siapkan azab yang pedih baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Sebaliknya, apabila kalian kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kenikmatan ini tetap ada, agar kenikmatan ini semakin bertambah, maka wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai mengkaji hukum-hukum seputar ibadah saum, hukum-hukum seputar ibadah puasa. Ya, atau yang sering kita dengar ya dengan pembahasan fiqhus siyam, fikih puasa. Karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan ibadah yang paling utama yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Ya, Ramadan syahrus siyam. Ramadan adalah bulan puasa, di mana tatkala seorang muslim akan melaksanakan suatu amalan ibadah, dia harus
mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Kita insya Allah akan melaksanakan puasa, maka dari itu wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu tentang ibadah puasa. Harus mengetahui fikih puasa agar ibadah puasa yang kita laksanakan benar, agar ibadah puasa yang akan kita laksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai berdasarkan contoh sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pahala puasanya benar dan membuahkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai dengan pembahasan tentang definisi puasa terlebih dahulu. As-siyamu lughatan al-imsaku wal kaffu 'anis syai'i. Ya, makna siyam atau makna puasa secara bahasa artinya menahan. Menahan dari sesuatu. Ya, karena memang makna bahasa ini nanti ada kaitannya dengan makna secara istilah. Ya, adapun secara istilah makna as-siyam yaitu al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'a niyati ta'abbud lillahi ta'ala, yaitu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, apa saja? Insya Allah nanti akan ada pembahasannya secara khusus. Ya, diantaranya seperti makan, minum, berhubungan intim dan yang lainnya. Ya, dari hal-hal seperti ini kita tahan diri kita. Min tulu'il fajri, dari sejak terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa dimulainya ibadah puasa yaitu dari sejak terbit fajar. Terbit fajar itu waktu apa? Waktu azan subuh, waktu sholat subuh. Jadi dimulainya ibadah puasa setiap harinya sama persis atau berbarengan dengan masuknya waktu sholat subuh. Ya, jadi bukan waktu imsak, bukan. Ya, kalau di kita kan ada istilah waktu imsak. Waktu imsak itu adalah 10 menit sebelum adzan subuh. Ketahuilah waktu imsak bukanlah waktu dimulainya ibadah puasa. Waktu dimulainya ibadah puasa adalah sejak adzan subuh. Kalau muadzinnya benar adzannya, ya tepat. Itulah. Jadi kalau kita nih bangun kesiangan, sudah terdengar sirine imsak, belum minum, belum makan, boleh tidak minum untuk sahur? Boleh tidak makan? Boleh, sangat boleh. Bahkan itulah waktu yang paling utama untuk kita melaksanakan sahur. Mengakhirkan sahur sampai mendekati terbit fajar, sampai mendekati azan subuh. Itu sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi tidak masalah. Walaupun sudah masuk waktu imsak, kita tetap makan dan minum, tidak masalah. Tapi kalau sudah terbit fajar, terdengar suara adzan subuh, lepaskan itu semua, mulailah puasa. Dan ini sayang, ya, banyak disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Kalau sudah imsak, udah mulai puasa. Dan ini kekeliruan. Kalau ada keyakinan bahwa ibadah puasa itu dimulai dari waktu imsak 10 menit sebelum adzan subuh, itu adalah sebuah kekeliruan. Berarti tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketahuilah para ulama semuanya sepakat bahwa dimulainya ibadah puasa ya sejak terbit fajar.
bukan dari waktu imsak. Ya, mungkin ya husnuzan yang bisa kita berikan kepada orang yang menganggap adanya waktu imsak, mereka mengambil jalan kehati-hatian. Ya, kehati-hatian, jadi dimulainya lebih awal katanya, biar tidak kebablasan, sudah masuk masih tetap makan-makan, minum-minum. Ya, ada anggapan seperti itu. Tapi itu sekali lagi tidak tepat. Sekali lagi tidak tepat dan tidak benar dan tidak usah diyakini. Silakan saja makan selama memang belum terbit fajar. Ya, karena ketahuilah, kalaupun sampai kita ya makan dan minum ternyata sudah terbit fajar, tapi didasari tidak tahu, ketidaktahuan kita, kalau sudah terbit fajar kita masih asik makan dan minum, karena tidak tahu kita masih makan dan minum, insya Allah puasanya tetap dihukumi sah. Ya, karena ada sebuah kaidah fikih mengatakan al-aslu baqau makana ala makan. Asalnya sesuatu tetap pada ya asalnya. Ya, suatu hukum itu tetap pada asalnya. Ketika seorang meyakini saya ini kayaknya masih malam tetap makan, maka ya dia tidak berpengaruh terhadap hukum ibadah puasa setelahnya. Karena memang pada asalnya dia di waktu boleh untuk makan dan minum. Jadi ketika dia terjatuh dalam sebuah pelanggaran karena ada dugaan itu masih tetap waktu malam, ya, maka ini tidak mengapa. Yang tidak boleh itu kalau dia sudah tahu udah masuk adzan subuh masih terus aja makan, masih terus aja minum. Nah, ini nggak boleh. Ya, sudah masuk fajar masih terus makan dan minum, ini tidak boleh. Ya, walaupun nanti ada pengecualian ketika memang lagi sahur, ya, minuman udah di tangannya, ya, azan, ini boleh dilanjutkan sedikit lalu setelah itu lepaskan, itu dibolehkan. Ya. Kemudian ila ghurubi syamsi, berakhir dengan terbenamnya matahari. Kapan itu? Yaitu berbarengan dengan masuknya waktu sholat maghrib. Jadi boleh bagi kita untuk menjadikan patokan dalam berbuka puasa yaitu adzan maghrib, dengan syarat muadzinnya harus amanah. Dia adzannya tepat waktu, tidak dikenal sebagai orang yang suka mengakhir-akhirkan azan atau lebih cepat azannya. Ya, memang dia tahu waktu sholat, kapan maghrib, kapan subuh. Ya, kalau muadzinnya ya memang tidak memahami waktu-waktu sholat, tidak memperhatikan jadwal sholat, jangan dijadikan patokan. Ya, jadikanlah patokan ketika matahari sudah terbenam. Ya. Jadi kalau sudah terbenam matahari, bersegeralah untuk buka puasa. Karena ya di antara hal yang disunahkan yaitu menyegerakan berbuka puasa. Cepat-cepat, jangan nanti aja bukanya kalau sudah adzan isya, kan nambah tuh. Ya, sekitar 40-50 menit. Berarti pahala saya akan lebih banyak karena puasanya lebih. Ya. Kita katakan tidak nambah pahalanya. Yang ada nambah dosa. Karena dia menyelisihi ajaran Nabi SAW, menyelisihi aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Begitupun sebaliknya, ya, sahur itu yang paling utama diakhirkan. Ya, jangan diawalkan. Ada sebahagian kaum muslimin jam 3 sudah sahur. Jam 2 bahkan udah ada yang sahur. Rata-rata di kampung saya di sana jam 3 sahurnya. Jam 3 sahur, terus kemudian tertidur jam 4, jadi dia udah mulai sahur jam 3. Nanti jam 4 asar sudah kelaparan. Ngeluh. Ya salah siapa? Ya, sahurnya lebih awal, puasanya lebih awal. Itu keliru. Ya, sedangnya sahur itu ya sekitar jam 4 lah. Kalau memang azan subuh ya sekitar setengah 5, jam 4 seperempat, ya sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, seperti itu. Bahkan sekitar 10 menit juga boleh, sangat boleh sekali. Bahkan ya semakin pendek jarak antara dia dengan
azan itu maka semakin bagus. Berarti dia mengakhirkan sahur. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian di sini disebutkan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, ma niati ta'abbud lillahi ta'ala, yang diiringi dengan niat beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menahan makan, menahan minum dan yang lainnya, ya, ini memang semata-mata karena beribadah. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya karena lagi nggak enak makan, nggak mau makan minum aja, atau lagi terapi kesehatan, ya, atau syarat untuk mendapatkan ilmu kanuragan, umpamanya puasa, bukan. Tapi niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah makna as-siyam, makna puasa secara istilah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah ibadah puasa merupakan ibadah yang istimewa, merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga Allah jadikan di dalam ibadah puasa begitu banyak sekali keutamaan, banyak sekali fadilah. Ya, di antaranya yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari dalam kedua kitab sahihnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadisnya adalah hadis qudsi. Ya, jadi ini adalah ucapan Allah yang redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala berkata, setiap amalan anak Adam adalah baginya kecuali puasa. Sesungguhnya ibadah puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Ya, firman Allah ini, para ulama memberikan penjelasan. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang begitu sangat agung, sehingga Allah menghususkan ibadah tersebut untuknya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan secara langsung kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa, yang mana ini maknanya adalah bahwa ibadah puasa pahalanya langsung Allah berikan tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Seseorang dengan beribadah puasa, dia akan memperoleh pahala sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kenapa demikian? Karena rahasianya ternyata di dalam ibadah puasa di situ ada unsur kesabaran. Ya, di mana seseorang bersabar untuk taat kepada Allah. Ya, dia menahan lapar, menahan dahaga, sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar untuk tidak bermaksiat. Di mana ketika puasa dia tidak boleh berkata maksiat, berkata ghibah. Tidak boleh melakukan dosa, melaksanakan hal yang sia-sia, berbuat jahil gak boleh. Ya. Begitu pula ketika Ramadan, ketika puasa, seseorang bersabar dari musibah. Di mana ketika dia berpuasa dia menahan lapar, dan ini musibah. Ya, kalaulah lapar itu dialami di luar puasa Ramadan, ini dianggap sebagai musibah. Jadi ketika seseorang berpuasa, dia melakukan kesabaran dalam 3 hal. Sabar dalam ketaatan, sabar dari bermaksiat, dan sabar atas musibah yang menimpa dirinya. Oleh karena itu dia akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa batas. Maka dari itu kalau ditanyakan ibadah puasa itu seberapa besar, jawabannya adalah tanpa hisab, tanpa batas. Semakin bagus kualitas pahala seseorang, maka akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamu junnah," dan puasa adalah perisai, pelindung, tameng bagi seseorang. Ya. Tameng di dunia ini, ya, dari melakukan dosa dan maksiat ataupun yang lainnya. Dan juga tameng bagi dirinya di akhirat kelak dari apa? Dari api neraka. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Dan apabila, ya, seseorang berada di hari di mana dia sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata jorok, dan tidak boleh pula bagi dirinya untuk berkata dengan sesuatu yang tidak bermakna, yang tidak ada faidahnya, dan tidak boleh bagi dirinya juga untuk berbuat jahil. Ya, ini dilarang. Ya, berkata jorok, ya, seputar hubungan yang biasa dilakukan oleh suami istri, nggak boleh. Ditahan lisan kita, karena perkataan jorok, ya, bahasa Sunda ini perkataan jorang, ya, ini bisa mengurangi pahala puasa seseorang, atau bahkan bisa menghilangkan pahala puasa seseorang. Jadi sudah capek, lapar, haus, ya, tapi ternyata tidak ada pahalanya. Berkata jorok saja tidak boleh, lebih dari itu tidak boleh. Ya, bagi suami istri umpamanya melakukan hubungan ini bahkan bisa membatalkan puasa. Begitu pula perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada faidahnya, banyak bercanda, banyak heureuy, ya. Apalagi perkataan yang kasar, ya, yang mengandung unsur penghinaan, caci maki, meledek, ya, ini nggak boleh dilakukan oleh orang sedang berpuasa. Ya, begitu pula tidak boleh berbuat jahil. Ya, ini yang suka jahil. Ya, sendal temannya disembunyikan, ya, kunci motor temannya disembunyikan. Ya, ini nggak boleh. Ketika berpuasa, ya, dia harus bisa menahan lisan dan dirinya dari melakukan hal-hal yang dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila ada orang yang mencaci makinya atau yang mengajaknya ribut, ngajak berkelahi, ngajak berantem, maka katakanlah inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Jadi jangan terpancing. Kamu sudah menghina, menjatuhkan harga diri saja, menghina saya, meledek saya, dibalas, ya, dengan cacian lagi. Ini ngajak ribut, ngajak berantem, ya. Sakit hati saya, ya, merasa terhina, berantem di bulan puasa. Ya, ini nggak boleh. Pahala puasanya bisa hilang. Maka dari itu ini para santri, jangan berantem. Ya, ketika berpuasa yang berantem pahalanya bisa hilang. Mulai dari sekarang pun nggak boleh berantem. Latihan. Ya, kalau ada yang berantem ketahuilah sekali lagi pahala puasanya bisa hilang. Iya. Kemudian, ya, ini diulangi sampai 2 kali, ya.
Walladzi nafsi Muhammadin biyadi la khulufi famis saim atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya adalah demi Allah. Nabi SAW bersumpah atas nama Allah. Ini menunjukkan akan bahwa apa yang akan beliau sampaikan adalah perkara yang penting. Ini penekanan dari Nabi SAW. La khulufu famis saim atyabu 'indallahi yaumal qiyamah. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada minyak kasturi, misk. Ya, orang yang berpuasa itu kan biasanya mulutnya bau. Ya, dan bau mulut orang yang berpuasa itu alami karena dia berasal dari lambung, dari perut. Ketika perut kosong, tidak diisi dalam jangka waktu yang lama, ini akan mengeluarkan aroma bau yang keluar dari mulut, dan itu akan ada pada orang yang berpuasa. Ya, kadang orang yang berpuasa itu minder kalau bicara karena bau mulutnya. Ya, tidak usah bersedih. Ya, justru bau mulut ini akan lebih harum wanginya pada hari kiamat kelak, akan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada harumnya minyak kasturi. Dan inilah keutamaan ibadah puasa. Di antaranya Allah jadikan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, walissaimi farhatan yafrahuhuma. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, di mana dia berbahagia dengan dua hal tersebut. Dan ini, ya, kebahagiaan ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang berpuasa. Ya, apa itu? Idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka puasa, maka dia bahagia dengan buka puasanya itu. Ya, kalau ada orang siang harinya godin, buka ikut buka, itu nggak bahagia dia. Iya, beda dengan orang yang berpuasa. Ada kebahagiaan yang besar pada dirinya. Kebahagiaan, ya, di mana dia merasa telah sukses, telah berhasil, ya, menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Ditambah lagi kalau ternyata bukanya dengan makanan yang dia sukai. Ya, biasanya orang yang berpuasa sekedar minum air putih saja udah senang sekali. Ya, dahaganya hilang, senang sekali. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Kemudian wa idza laqa rabbahu fariha bisaumihi. Kemudian kebahagiaan yang kedua yaitu tatkala dia berjumpa dengan Rabb-nya kelak di hari kiamat, dia berbahagia karena ibadah puasa yang telah dilakukannya tatkala hidup di dunia, yaitu dia mendapati balasan pahala puasa yang begitu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbahagia. Ya, bahkan nanti kita akan sebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu ini tidak dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan puasa yang lainnya yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan sering melakukan dosa. Ya. Yang terasa saja tidak terhitung. Yang disadari saja tidak terhitung.
Apalagi yang tidak disadari. Banyak dosa kita. Ya, jalan-jalan melaksanakan dosa ini banyak sekali. Jalan maksiat itu banyak sekali dan kita menyadarinya. Ya, ketahuilah ibadah puasa bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Asalkan kita laksanakan ibadah puasanya dengan sebaik-baiknya. Ya, ada para ulama yang membatasi bahwa yang dimaksud dosa yang akan dihapuskan ini adalah dosa kecil. Ya, syukur alhamdulillah. Tapi ada juga yang mengatakan semua dosa. Karena hadisnya tidak menentukan ya bahwa dosa yang diampuni hanya dosa kecil saja. Jadi kita berharap saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah ibadah puasa yang saya lakukan di bulan Ramadan ini sebagai penghapus seluruh dosa-dosa saya, termasuk dosa-dosa besar. Dan itu sangat mungkin sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seseorang karena satu amalan ibadah yang telah dilakukannya. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang lainnya, keutamaan ibadah puasa sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pula dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Tidaklah seseorang hamba berpuasa satu hari saja di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan dengan ibadah puasanya itu ya pada hari tersebut wajahnya dari api neraka selama 70 tahun, selama 70 musim. Masya Allah, dijauhkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Artinya apa? Orang yang berpuasa akan Allah Subhanahu wa taala lindungi dari neraka. Makanya di hadis yang pertama tadi kita sebutkan ya, wasyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, tameng, pelindung seseorang dari azab neraka. Kemudian juga ya, keutamaan ibadah puasa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim pula ya, dari Sahal bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu. Pintu tersebut disebut dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, di mana akan masuk melalui pintu tersebut as-saimun, orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak, dan tidak akan ada yang dapat masuk seorang pun melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Yuqal, dikatakan, aina as-saimun, manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, lalu mereka pun bangkit. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk seorang pun ya dari pintu tersebut selain daripada orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, apabila orang-orang yang berpuasa ini sudah masuk melalui pintu Ar-Rayyan, lalu pintu tersebut ditutup dan tidak akan ada lagi yang dapat masuk melalui pintu tersebut. Masya Allah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala siapkan pintu khusus untuk masuk ke surga bagi orang-orang yang berpuasa, kira-kira orang yang berpuasa itu tempatnya di mana? Ya di surga lah. Allah siapkan pintu menuju surga, masa masuk ke dalam neraka? Ya tidak. Ini berarti bahwa balasan bagi orang-orang yang suka melaksanakan ibadah puasa adalah surga sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa itu banyak sekali macamnya. Tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini dan seterusnya yaitu terkhusus ibadah puasa Ramadan. Kan nanti ada puasa sunnah, ya, Senin Kamis, Syawal, Arafah, terus ada puasa nadar, ada puasa kafarat. Yang kita bahas di sini ibadah puasa Ramadan. Apakah hukum melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Semua kita sudah mengetahuinya pasti. Ya. Hukum ibadah puasa Ramadan adalah wajib. Fardhu ain. Wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal, sehat, ya, dan tidak sedang dalam keadaan haid ataupun nifas. Ya, wajib. Apa artinya? Kalau dia laksanakan ibadah puasa, maka dia akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau dia tinggalkan ibadah puasa, maka dia akan memperoleh dosa yang besar, sangat besar, bahkan bisa lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa mencuri. Ya, bahkan kita pernah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan ibadah puasa dihukumi kufur, kafir, keluar dari Islam. Mengerikan. Ya, mengerikan. Maka dari itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah ibadah puasa, karena ini adalah kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, bahkan kepada orang-orang sebelum kita pun sudah pernah diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 sampai seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jelas kan ayatnya? Tidak usah lagi, ya, dijelaskan pakai tafsir. Ayatnya aja udah jelas. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian puasa. Ya, makanya kewajiban ibadah puasa itu termasuk ilmu daruri, ilmu yang darurat, yang pasti diketahui oleh setiap muslim. Ya, karena dia juga termasuk rukun Islam. Gak mungkin gak tahu. Ya, makanya kalau orang yang meninggalkan puasa sungguh sangat berat sekali dosanya. Karena dia pasti tahu, ya, hukum puasa. Satu, kita ambil hadis dari dalil dari hadis Nabi SAW. Ya, karena dalilnya banyak sekali. Ya, bahkan ijma' ulama semuanya sepakat puasa Ramadan itu wajib. Nabi SAW sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya, beliau bersabda, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 pilar, 5 pondasi. Yang pertama yaitu persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan saum Ramadan, puasa Ramadan.
Ya, bahkan di sini Nabi SAW mengatakan ibadah puasa termasuk pondasi Islam, rukun Islam. Jadi ibadah puasa hukumnya adalah wajib. Mungkin sampai di sini saja terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjutkan sedikit setelah dikumandangkan salat Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita ambil satu pembahasan lagi, yaitu tentang hal yang menunjukkan bahwa kita sudah mulai wajib melaksanakan ibadah puasa. Atau kapankah kita mulai melaksanakan ibadah puasa? Dengan apa kita mengetahui bahwa ibadah puasa sudah wajib untuk kita laksanakan? Hal yang menunjukkan waktu puasa sudah mulai. Ya. Di sana ada dua perkara yang bisa menjadi sandaran bagi kita ketika hendak melaksanakan ibadah puasa Ramadan, memulai puasa ibadah Ramadan. Yang pertama yaitu ru'yatu hilal. Ru'yatu hilal Ramadan, melihat hilal. Ya. Ketahuilah di dalam kalender Hijriah, ya, perhitungan bulan di dalam kalender Hijriah itu ditentukan berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Ya, perputaran bulan mengelilingi bumi. Ya, jadi ketika bulan itu mulai muncul, itulah awal Ramadan. Ya, awal mula muncul itu disebutnya hilal, atau kita mengatakan bulan sabit. Ya, muncul, nanti semakin besar, ya, baru bulan purnama mengecil lagi. Jadi itu perhitungan bulan Hijriah itu berdasarkan perputaran bulan mengelilingi matahari. Maka dari itu, dalam menentukan awal bulan Ramadan, ya kita harus melihat bulan, melihat hilal. Ya. Kalau di daerah gurun atau orang yang berada di tepi pantai, ini bisa melihat dengan mata telanjang, ya, bahwa hilal sudah mulai muncul. Ya, tapi bagi beberapa tempat, terutama di Indonesia, ya terkadang sulit. Biasanya dibantu dengan teropong. Nanti ada kadar derajat, berapa derajatkah, ya, kalau bulan itu muncul, itu sudah dikategorikan atau dikatakan sebagai bahwa bulannya sudah mulai masuk Ramadannya. Itu ada perhitungannya nanti di ilmu astronomi, ya, dan di Indonesia banyak seperti itu. Ya, jadi dengan melihat hilal, ya, dan alhamdulillah, ya, pemerintah kita menerapkan ini. Selalu setiap tahunnya melaksanakan ru'yah hilal. Di antaranya ada di Pelabuhan Ratu di sana. Ya, di kampung saya ada di sana. Ru'yah hilal. Ya, biasanya ada tim nanti dari Kementerian Agama, ya, bersama organisasi-organisasi keislaman, ya, dan yang lainnya melakukan ru'yah hilal, lalu mereka musyawarah, lalu setelah itu mengumumkan kepada kaum muslimin apakah Ramadan sudah masuk atau tidak, hilalnya terlihat atau tidak. Kalau terlihat berarti sudah masuk Ramadan. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Apabila kalian melihatnya, maksudnya melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Lihat, Nabi mengatakan apabila kalian melihat hilal, ya maka silahkan mulai puasa Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Maksudnya ini nanti di akhir Ramadan. Apabila hilal Syawal terlihat, maka sudah selesai puasa Ramadannya, kalian sudah boleh lagi makan-makan lagi. Berarti besok adalah lebaran, gitu kan? Fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Apabila ya mendung, tidak terlihat, maka ukurlah. Bagaimana cara mengukurnya? Nanti cara yang kedua, yaitu digenapkan hitungan bulan Sya'bannya menjadi 30. Karena bulan Hijriah itu hitungannya adalah 29 atau 30. Iya. Kalau terlihat hilalnya berarti 29. Kalau tidak terlihat digenapkan menjadi 30. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya dari Ibnu Umar pula, ya beliau bersabda, "Asy-syahru 29 lailah." Bulan itu jumlahnya adalah 29 hari. Fala tasumu hatta tarawhu, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya, melihat hilal bulan Ramadan. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Apabila ya tidak jelas ya bagi kalian, mendung ya, hilalnya tidak terlihat, maka sempurnakanlah bilangan bulannya, maksudnya bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti Ramadannya hari berikutnya. Ya, jadi inilah ya cara untuk kita menentukan kapankah awal Ramadan, yaitu dengan ru'yah hilal, atau kalau tidak bisa ya dengan ru'yah hilal disempurnakan bilangan Sya'bannya menjadi 30 hari. Begitupun menentukan hari raya Idul Fitri dengan cara ru'yah hilal. Kalau tidak terlihat, Ramadan digenapkan menjadi 30. Adapun perhitungan secara hisab, sebagian kaum muslimin di Indonesia ya menghitung Ramadan dengan cara mereka itu ya dari sekarang udah tahu Ramadan tanggal berapa. Bahkan 1 tahun yang lalu mereka udah tahu Ramadan itu tanggal berapa jatuhnya. Dihitung pakai ilmu falak, ilmu perhitungan bintang atau bulan. Ya, mereka sudah tentukan dari sekarang dan pasti akan berpuasa pada tanggal tersebut. Ya, cara menentukan awal Ramadan dengan cara ini, ya, kalau dilihat dari dalil tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Maka dari itu yang lebih tepat di dalam menentukan Ramadan adalah dengan cara ru'yah, bukan dengan hisab. Dan ini ya cara dengan ru'yah dan menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban ini adalah ijma' para ulama. Ya, disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal dalam kitab ini ijma' para ulama. Ya, di mana beliau menyebutkan ya sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengisyaratkan tentang hal itu. Ya, Nabi SAW bersabda, "Inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub. Asy-syahru hakadha wa hakadha." Sesungguhnya kita itu adalah umat yang ummiyah, umat yang ummi. Apa maksudnya? Yaitu la naktub wa la nahsub. Kita tidak menulis dan tidak menghitung. Asy-syahru hakadha wa hakadha. Bulan itu seperti ini dan seperti ini. Ini terkait dengan bulan maksudnya. Seperti ini maksudnya dengan cara ru'yah hilal atau digenapkan menjadi 30. Ya, kadang 29, terkadang 30 hari. Ya, dan ini ijma' para ulama dan tidak ada khilaf di antara mereka. Kecuali muncul perselisihan tersebut di akhir-akhir sekarang ini.
ya berselisih. Ada ulama yang mengatakan boleh dengan hisab, ya boleh dihitung dengan ilmu falak. Tapi munculnya pendapat-pendapat yang baru ini yang menyatakan boleh dengan hisab, ini tidak berlaku. Kenapa? Karena sudah tetap ijma di antara para ulama. Karena permasalahan ini sudah ada sejak zaman dahulu dan para ulama sudah sepakat. Jadi kalau ada pendapat baru setelah tetap ijma, ini tidak dianggap. Iya, karena itu syad, menyelisihi yang lebih kuat. Dan ini kaidah. Kalau ada sesuatu sudah tetap ijma, ya pada masa sebelum kita, terutama pada masa sahabat Nabi SAW, maka pendapat yang setelahnya tidak berlaku. Walaupun itu keluar dari seorang tokoh, itu keluar dari seorang yang dianggap sebagai orang alim, kiai, ulama. Kalau sudah ada ijma, maka itu sudah tidak dianggap kembali. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan, ya lumayan banyak nih dari anak-anak. Nanti kita pilih ya. Ya, kita pilih pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, apabila seseorang kesiangan bangunnya, misalnya jam 6, apakah masih bisa sahur? Ya. Baik. Kalau sahur puasanya batal, harus diqadha. Ya, sudah tidak bisa sahur. Ya, sahur waktu akhirnya adalah terbit fajar. Makanya nggak boleh kesiangan. Caranya supaya tidak kesiangan, malamnya jangan begadang main petasan, main beduk. Ya, tidur lebih awal supaya tidak kesiangan. Ya. Ustadz, bagaimana niat puasa sunnah Senin, Kamis? Sampai jam berapa batas waktu niatnya? Apakah wajib di malam hari atau boleh niat setelah terbit fajar? Insya Allah ini ada pembahasannya, ya, tapi tidak mengapa kita jawab. Ya, ibadah puasa sunnah niatnya boleh ya setelah terbit fajar, dengan syarat dia belum makan atau minum atau hal-hal yang lain memang membatalkan puasa. Ini boleh ya berdasarkan ya hadis Nabi SAW. Ya, ketika itu beliau mendatangi istrinya lalu berkata, hal indaki ta'am, apakah kamu mempunyai makanan? Dan itu setelah terbit fajar, pagi hari. Lalu istrinya mengatakan, la, tidak ada, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, idzan ana shaim, kalau gitu aku puasa saja. Jadi Nabi SAW baru meniatkan puasa setelah terbit fajar, dan tidak ada batasan waktu sampai jam berapa. Ya, pokoknya selama dia belum makan dan minum lalu dia niatkan ya melaksanakan ibadah puasa pada hari tersebut, maka ini boleh. Untuk puasa sunnah ya. Kalau puasa Ramadan wajib dilakukan niatnya di malam hari. Baik, kita pilih pertanyaannya. Ini ada nanti dibahas. Ya. Pertanyaannya udah dijawab tadi. Ustadz, kalau kita makan nggak sengaja, apakah batal atau lanjut saja puasanya? Puasanya tidak batal. Ya, bahkan wajib dilanjutkan. Wajib. Ya, karena makan dan minum tanpa sengaja, ya, ini adalah sedekah dari Allah untuk orang yang tersebut. Iya, tidak boleh membatalkan puasa. Dosa. Ya, karena makan dan minum tanpa sengaja atau lupa, ini tidak membatalkan puasa. Makanya bersyukur. Biasanya di hari-hari pertama tuh, ya, udah minum air 1 gelas. Iya, ini puasa. Ya, antum harus bergembira, itu sedekah dari Allah. Udah makan 1 piring, tapi belum minum, beringat puasa, keselak nanti. Iya, jangan minum, udah lanjutkan ibadah puasanya. Iya. Baik. Apa arti dari bulan Ramadan? Ya, Ramadan berasal dari kata romdo.
Ramdha itu artinya panas. Ramdha itu artinya panas. Kenapa Ramadan dinamakan Ramadan? Karena memang di bulan tersebut ya memang cuacanya panas. Biasanya memang kita di bulan Ramadan panas, ya tidak? Memang dinamakan Ramadan. Ramadan itu memang terjadi di musim panas, ya. Ustaz, kalau kita nangis di bulan puasa, apakah batal? Ya. Tidak. Menangis tidak membatalkan puasa. Itu mah hanya ya orang tua saja untuk menenangkan anaknya agar jangan cengeng, agar jangan manja, jangan ogok di bulan puasa. Ya, lalu ngarang-ngarang, nanti puasanya batal katanya kalau nangis. Ini nggak boleh. Ya, tidak. Menangis itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau nangisnya karena berantem, ya, puasanya tidak batal, tapi pahalanya nggak ada karena berantemnya. Ya, seperti itu. Ya. Tayyib. Ya, mungkin sampai di sini saja kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan itu murni dari diri pribadi kami sendiri dan dari syaitan. Kami beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.